sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Lu mungkin pernah mendengar kata-kata tersebut, terutama kalau lu sering nonton konten-kontennya Panji Pragiwaksono. Panji di beberapa kesempatan sering banget ngomong quote tersebut. Tapi tahukah lu kalau quote tersebut itu dikutip dari sebuah buku yang judulnya adalah Purple Cow yang ditulis oleh Seth Godin. Nah, di episode pertama Babu bahas buku, gua akan bedah buku Purple Cow yang menurut gua adalah salah satu buku marketing terbaik yang pernah gua baca. Ini adalah segmen terbaru di channel YouTube gua, Babu Bahas Buku. Sesuai dengan namanya, gua akan banyak bahas buku, baik fiksi maupun non-fiksi, yang terutama sudah gua baca. Mungkin lu akan setuju, mungkin lu nggak setuju dengan apa yang gua sampaikan, tapi ya namanya juga opini, bebas dong. Nah, langsung aja kita bahas buku Purple Cow dari Seth Godin ini. Buat lu yang bingung, apa sih Purple Cow? Sapi ungu. Kenapa judulnya begitu? Judulnya terlihat aneh, tapi gue bisa bilang ini memang disengaja. Seth Godin, si penulisnya, ini pakai analogi sederhana. Bayangin kalau lu lagi road trip, lewat padang rumput yang luas, dan ada segerombolan sapi-sapi di padang rumput tersebut, mungkin lo akan, ya sapi, ya kan, warna sapi apa sih? Putih, hitam kan kebanyakan. Mungkin lo akan merasa biasa aja. Tapi, kalau di antara gerombolan sapi-sapi tersebut, ada sapi yang berwarna ungu, lu pasti bakal berhenti. Wait, apa tuh? Kok ada sapi warnanya ungu? Nggak lazim nih. Lu pasti bakal perhatiin. Lu bakal ambil handphone, lu bakal fotoin, lu bakal videoin sapi berwarna ungu tersebut. Dan lu akan share ke sosial media lu. Lu bakal posting ke Instagram, lu ke Threads, ke Twitter, ke TikTok. Ada sapi warna ungu. Nah, itulah esensi dari buku ini. Purple Cow. Purple Cow itu adalah sesuatu yang remarkable. Bukan sekedar bagus, tapi sesuatu yang berbeda sampai orang-orang pengen ngomongin, pengen bahas, pengen membagikannya ke orang lain. Supaya orang lain tahu, gue ketemu sapi warna ungu. Nih, lihat deh. Dan ini poin penting yang menurut gue tuh orang banyak salah kaprah. Menjadi remarkable, entah itu produk, entah itu orang, bukan berarti orang tuh harus suka sama elu. Tapi remarkable itu berarti ada yang peduli dengan elu. Nah, ini nyambung ke masalah besar di dunia marketing dan dunia kreatif sekarang ini. Menurut Seth Godin, masalah dunia marketing dan dunia kreatif sekarang ini bukanlah kurang promosi. Tapi masalahnya adalah produknya itu terlalu aman, terlalu biasa, bahkan membosankan. Kita nih hidup di era produk-produk tuh makin mirip. Produk yang sama dengan brand yang berbeda, nyaris nggak ada perbedaan. Contoh paling gampang, Gojek dan Grab. Ya walaupun isunya pengen merger ya, tapi lu lihat, hampir nggak ada pembedanya. Bahkan drivernya sama kok. Driver yang sama bisa pakai dua aplikasi yang berbeda. Lalu konten tuh makin kesini makin ramai. Orang beramai-ramai bikin konten. Orang beramai-ramai pengen eksis, pengen dinotis. Apalagi dengan adanya AI sekarang. Lebih ramai lagi orang pakai AI. Lu perhatiin deh. Gua sih juga mulai jengah ya melihat banyak banget konten, banyak banget tulisan itu mirip gayanya. Karena sama-sama pakai AI yang sama. Dan udah gitu, algoritma makin kesini kan makin rese, makin membuat lu sulit untuk bisa mendapatkan perhatian. Lu punya followers pun sekarang juga nggak terlalu nolong. Ya karena ketika lu buka sosial media, yang diumpan ke lu di halaman feed, itu bukan hanya orang-orang yang lu follow, jadi followers lu tuh belum tentu akan mendapatkan konten lu, tapi konten-konten dari orang yang nggak tahu siapa. Dan akhirnya di kondisi yang seperti ini, itu bikin lu nyaris nggak kelihatan, nyaris nggak ternotis sama orang lain. Ya lu jadi kayak NPC, non-playing karakter. Lu bisa kerja keras, lu bisa punya niat besar, atau mungkin lu bisa menjadi orang yang perfeksionis, tapi kalau outputnya terasa ya udah gitu doang, ya udah lu nggak akan bisa mendapatkan remarkable tadi. Dan buku Purple Cow membahas tentang hal ini. Nah, selain itu, Seth Godin juga bilang bahwa Purple Cow itu adalah sebagai P baru dalam marketing.
marketing itu kan pada dasarnya ada 4 yang di awal, paling awal banget tuh. Ada produk, ada price, ada promotion, sama place. Itu 4 P klasik tuh. Kalau lu yang belajar marketing pasti tahu. Lalu kan juga ada tambahannya lagi, setelah itu ada 5 P yang lain, yaitu packaging, people, publicity, permission, dan pass along. Jadi total ada 4 plus 5. Nah, ada P yang baru menurut Seth Godin adalah purple ini, purple cow tadi. P yang baru dalam 4 plus 5 P-nya marketing. Nah, permasalahannya dari kondisi yang tadi sudah gue sebutkan, banyak brand itu masih fokusnya ke bagaimana caranya gue bisa mainin harga, ngoprek-ngoprek harga, nambah diskon, atau mungkin ganti channel promosi. Padahal sekali lagi produknya ya biasa-biasa saja. Dan Seth Godin di buku ini bilang, purple adalah P yang harusnya ada paling pertama. Jadi ini bukan hanya sekedar produk, tapi produk yang remarkable. Karena kalau lu bisa mendapatkan produk yang remarkable, promosi untuk produk lu itu akan datang dalam bentuk percakapan. Price yang lu taruh di produk lu tersebut itu menjadi relatif. Bahkan place itu bisa menjadi fleksibel. Lu mau jual dimanapun, asal produk lu memang adalah purple cow, orang akan tetap datang ke tempat lu. Biarpun mungkin ya, lu jualannya di dalam gang sempit. Lu pasang harga lebih tinggi dibandingkan produk-produk yang serupa, tapi orang tetap mau bayar produk lu itu tersebut. Nah, kalau produk lu tuh biasa-biasa saja, sekali lagi, lu mau melakukan promotion, lu mau bakar budget promotion lu tuh sampai jutaan atau miliaran, ya lu cuman hanya menjadi orang yang lagi teriak-teriak di ruangan yang bising, yang ramai. Jadi dengan kata lain, Seth Godin di buku Purple Cow ini, dia ini membalik logika marketing klasik. Yaitu bukan bagaimana caranya memasarkan produk, tapi gimana caranya bikin produk yang pantas untuk dipasarkan. Sekali lagi, bukan gimana caranya memasarkan produk, tapi gimana caranya bikin produk yang pantas untuk dipasarkan. Selain itu, buku Purple Cow ini juga jujur ke ini. Menurut gue ini bagus banget. Ke satu hal yang sering banget kita hindari, yaitu berbuat kesalahan. Sehingga kita takut untuk salah. Nah, Purple Cow itu selalu berisiko. Karena ketika lu menjadi berbeda, akan ada orang yang nggak suka. Akan ada orang yang nyinyir. Akan ada orang yang bilang ke lu, atau bertanya ke lu lagi ngapain sih sebenarnya? Tapi Seth Godin bilang, produk yang mencoba menyenangkan semua orang biasanya berakhir tidak diingat oleh siapapun. Memang aman itu terasa nyaman, tapi aman itu sering juga nggak relevan. Nah, balik ke kalimat atau quote-nya Panji. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Maksud quote Panji tersebut, yang juga ada di buku ini, itu maksudnya bukan lu asal nyeleneh biar terlihat beda, atau asal viral, atau asal beda sendiri. Yang ada malah jadinya freak, bukannya beda. Tapi lu menjadi sedikit lebih beda yang punya konteks, yang punya value, dan punya positioning yang jelas. Jadi, lu jangan asal-asalan juga mentang-mentang, oh gue mau sedikit lebih beda, ya udah gue melakukan hal-hal yang nyeleneh aja, yang penting gue viral, karena gue beda, karena gue melakukan hal yang goblok, dan orang lain nggak melakukan hal goblok tersebut. Ya udah, yang penting gue ramai. Enggak, men. Enggak kayak begitu. Karena sekali lagi, Purple Cow itu adalah menjadi produk yang remarkable, yang diingat. Orang mau pakai, orang mau keluar duit buat elu atau produk elu. Jadi elu harus bedakan. Nah, buku ini cocok buat siapa? Kalau menurut gua udah pasti untuk marketer, content creator, founder, atau siapapun yang mungkin merasa kok yang gua kerjakan atau hidup gua kok gini-gini aja ya. Jadi gue bisa bilang, buku ini bukan buku yang teknis, tapi buku ini sebenarnya lebih ke bagaimana caranya membentuk mindset, membuat sebuah produk yang remarkable. Sehingga lu menjadi sedikit lebih beda. Dan akhirnya orang notice dan ingat sama lu atau produk lu. Nah, satu kritik buat buku Purple Cow ini adalah ketika lu baca, lu akan merasa buku ini di beberapa kesempatan itu terlihat repetitif, which is memang typical dari kebanyakan buku
Gini, gue kan juga nulis buku. Nih buku gue, Generasi Zombie. Salah satu hal yang dikejar oleh penulis buku adalah, yang juga mungkin menjadi kebanggaan, adalah berapa kata yang bisa lu tulis dalam buku lu. Semakin banyak hitungan kata atau istilahnya word count yang lu hasilkan dari tulisan itu, of course bukunya akan semakin tebal. Nah, cuma gue akhirnya ngelihat di beberapa buku, demi mengejar hal tersebut, akhirnya menjadi repetitif. Terutama di buku-buku non-fiksi nih. Kayaknya gue udah baca dari bagian yang ini, di bab ini. Kok di bab ini, kok gue merasa kayaknya gue udah baca ya, kenapa keulang-ulang lagi ya? Ya, kurang lebih kayak seperti itu. Dan ini juga terjadi di buku Purple Cow Seth Godin ini. Lalu yang berikutnya juga, ketika lu baca, lu mungkin akan merasa buku ini terlalu konseptual. Dan ada contoh-contoh teknis sebenarnya, tapi buat lu yang mungkin lebih suka yang praktikal, lu akan merasa kurang aja gitu contoh-contoh teknisnya. Which is valid. Itu juga hal yang gue rasakan. Tapi gue mencoba memahami maksud dari Seth Godin di buku Purple Cow ini. Buku ini memang sebenarnya bukan seperti manual book atau toolkit. Jadi ketika lu baca ini, lu tinggal ikutin doang step by step-nya. Tapi buku ini sebenarnya memang lebih ke wake up call. Makanya tadi pun gue juga bilang buku ini seperti mencoba untuk mengubah mindset lu, terutama di pekerjaan lu sebagai seorang marketer atau founder. Tapi overall, gue menikmati buku ini sih, karena banyak hal dari buku ini memang akhirnya gue juga terapkan, terutama ke pekerjaan gue yang banyak berhubungan dengan marketing, branding. Nah, sebagai penutup, Purple Cow ini ngajarin sesuatu hal yang sebenarnya menurut gue sederhana, tapi keras menurut gue. Kalau lu pengen diingat, lu harus berani bikin sesuatu yang memang layak untuk diingat oleh orang-orang. Bukan untuk semua orang, tapi untuk orang yang tepat. Dan mungkin itu juga pengingat bagi kita semua, bahwa hidup yang seringkali terlalu biasa, yang terlalu aman, ngikut aja yang sudah ada, itu berakhir biasa saja. Oke, itu ya dari gue. Kalau lu punya pertanyaan atau lu punya opini tentang buku Purple Cow ini, boleh langsung tulis di kolom komen. Atau lu mungkin ada rekomendasi buku lain yang pengen gue bahas, boleh juga tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Babu Bahas Buku episode berikutnya. Bye.